Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas, atau kesempatan pada kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem komunikasi kelompok gitu ya. Jadi eh, ini akan menentukan bagaimana seseorang berperilaku, terutama perilaku komunikasi apabila di dalam setting kelompok, baik ada atau kehadiran kelompoknya atau dia di luar kelompoknya, bagaimana cara dia berkomunikasi itu akan dipengaruhi atau akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Nah, nih. eh, Oke. Nah, pembahasan kita akan terbagi pada tiga ini gitu ya, bagaimana kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi, faktor ya ini ya SN yang gitu ya, faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok dan bentuk komunikasi kelompok itu sendiri gitu ya. Nah, oke. Ini saya ada sebuah gambar gitu ya, seorang seseorang gitu ya, yang berdiri dengan kaos putih, bertuliskan Taruna di punggungnya gitu ya. Kemudian ada caption, sebenarnya ini didapat dari story WA ya teman-teman. Kenapa wanita suka dengan pengabdian negara gitu ya. Karena dia tahu dari sisi akademik dia pintar, dari sisi fisik dia gagah, dari sisi menjaga itu memang tugasnya, gitu ya. Nah, ini tentu saja, kalau teman-teman fokus hanya di gambar di utama gitu ya, teman-teman akan berhenti di situ gitu ya. Tapi ketika teman-teman memperhatikan tulisan di bawahnya gitu ya, fokus dulu belum jadi aja banyak yang deketin, apalagi jadi, bukan begitu gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada komentarnya, "Mantep ngap," gitu ya, atau "Mantep Bang," gitu ya. Nah, sebenarnya ini, cukup populer ketika video ini dibuat gitu ya. Ini saya, buat di tahun 2022 gitu ya, ketika ya apa ya, Twitter TXT dari orang berseragam gitu ya. Kemudian ya banyaklah sekali postingan-postingan seperti ini dan seringkali menjadi jokes gitu ya, jadi menjadi guyonan gitu. Nah, memang bagaimana cara dia menyampaikan bahwa dia adalah seorang taruna gitu ya, diasumsikan mungkin taruna TNI atau taruna Polri gitu ya, belum tahu juga, tapi orang-orang yang memiliki apa ya, status sosial akibat pekerjaannya gitu ya, terutama di sini kan polisi gitu ya atau tentara. Nah, terkadang cara berkomunikasi seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, dari faktor internal dia sebagai individu, tapi juga berasal atau ditentukan juga oleh kelompok di mana dia berafiliasi atau kelompok di mana dia menjadi anggota di dalamnya. Bayangkan saja di universe lain gitu ya, mungkin aja dia gagal jadi taruna gitu ya. Apakah mungkin seseorang ini akan menuliskan hal yang sama di story WA-nya? Gitu ya. Kemungkinan besar kalau kita menduga andai kata nih universe pecah gitu ya. Jadi di satu sisi dia keterima saat ini gitu ya, di universe lain ternyata dia ditolak gitu ya. Nah, ketika dia ditolak nggak mungkin dong dia akan bikin seperti ini. Lah dia aja bukan taruna, kenapa dia nulisin tentang taruna gitu ya. Nah, terus kemudian menjadi dalam tanda kutip pria berseragam gitu ya, terkadang menjadikan seseorang bangga akan hal itu gitu ya. Bahkan bisa jadi mengarah pada perilaku berlebihan dan dipersepsikan sombong oleh orang-orang di luar kelompok tersebut. Makanya eh, mantep ngap ini saya melihat seperti saya mempersepsikan apa ya kalimat satir gitu ya atau kata-kata satir bahwa oh oke gitu ya mantep bang gitu ya ya lu yang paling bener deh lu yang paling kuat deh lu yang paling beres deh gitu ya padahal itu lebih mengarah pada sindiran, gitu ya. Nah, sehingga timbul pertanyaan gitu ya, bagaimana sih pengaruh kelompok terhadap perilaku individu dalam berkomunikasi itu ya. Nah, sebenarnya kita patut pahami juga bagaimana kita mendefinisikan kelompok itu sendiri gitu ya. Ya, kelompok merupakan kumpulan individu dengan tujuan tertentu dan menyadari bahwa mereka satu kesatuan, gitu ya. Berarti kalau misalkan, kalau kumpulan individu, kumpulan orang di stasiun, di terminal, kita nggak bisa menyatakan bahwa mereka satu kelompok. Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Sekalipun tujuan yang sama, mereka hanya naik kendaraan gitu ya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan gitu. Tidak ada kebersamaan, tidak ada saling bergantung satu sama lain, sehingga pada kondisi seperti ini kumpulan orang tidak bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok gitu ya. Nah, tapi misalkan kita akan mendefinisikan
ARMY sebagai fans BTS sebagai sebuah kelompok itu karena mereka terdiri dari kumpulan orang memiliki tujuan yang sama yaitu apa fangirling gitu ya, fangirling ke BTS dan mereka memiliki tujuan yang sama bahwa bagaimana caranya BTS ini tetap profit gitu ya dengan beli merchandise, dengan tetap voting mereka dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah sebuah kelompok gitu ya. Oke. Sampai sini ketika kita membahas definisi kelompok, maka kita akan mengklasifikasikannya gitu ya. Ada 4 klasifikasi yang secara umum digunakan gitu ya. Yang pertama adalah kelompok primer atau sekunder gitu ya. Kelompok primer tentu saja sifatnya lebih akrab, kemudian menyentuh hal-hal personal, eee, apa ya, memiliki apa ya, antar anggotanya itu, eee apa ya, memberikan makna yang menyentuh bagi seseorang gitu ya, dan mereka memiliki tujuan berkomunikasi untuk menjaga relasi. Sedangkan pada kelompok sekunder mereka cenderung tidak terlalu akrab gitu ya, hanya basa-basi ketika berkomunikasi gitu ya, dan tidak memberikan makna apapun pada individu tersebut apabila mereka misalkan keluar dari kelompok tersebut gitu ya, tidak ada rasa kehilangan dan lain sebagainya. Sehingga komunikasi yang terjadi hanya bersifat untuk menjaga apa ya, komunikasi untuk sekedar, eee, ya bukan bersenda gurau ya, lebih ke arah, eee, tidak menimbulkan permusuhan lah gitu ya. Nah, yang kedua ada in group atau out group. Jadi kita akan mengklasifikasikan kita, mereka gitu ya, kami, kalian. Nah, itu akan memberikan bagaimana interaksi individu dengan individu kelompok yang berbeda. Jadi mereka akan mengklasifikasikannya, ada batasan gitu ya, ada boundaries di antara kelompok. Nah, ya aku, kalian, kami, kalian, kami mahasiswa psikologi, kami dosen psikologi, kalian mahasiswa fakultas lain gitu ya, mahasiswa kampus lain gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita membentuk batasan, adanya batasan keanggotaan kelompok sehingga ada sebutan untuk kami, kita, kami gitu ya, kalian, aku, kamu gitu ya, itu kan ada batasannya nih gitu ya. Nah, sehingga pada beberapa konteks seringkali in group dan out group ini saling memperebutkan beberapa hal yang terutama, berkaitan dengan resource ya, sehingga mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain, terutama kelompok dominan itu akan cenderung untuk menjatuhkan, menghalangi munculnya atau ada kelompok minoritas memiliki akses terhadap resource gitu ya. Tapi, in group dan out group ini akan bisa bersatu apabila memiliki musuh bersama. Jadi misalkan dulu, kalau teman-teman baca cerita sejarah perang Padri gitu ya, itu kan antara orang-orang, agamis dengan orang-orang adat gitu ya. Nah, ketika dua kelompok ini menyadari bahwa musuh mereka bersama adalah sebenarnya orang Belanda gitu ya. Nah, eee, maka mereka bersatu dan mengabaikan boundaries, mengabaikan batasan di antara dua kelompok tersebut untuk menjatuhkan, untuk mengutamakan masalah bersama tadi untuk diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, biasanya kelompok keanggotaan itu mengacu pada di mana dalam tanda kutip kita terdaftar gitu ya. Saya seorang muslim gitu ya, saya seorang Jawa, saya seorang laki-laki gitu ya. Nah, tapi bisa saja, eee, kalau misalkan kita kalau mengacu pada sebuah kelompok, saat dalam tanda kutip "terdaftar" dalam sebuah kelompok, kita akan selalu dituntut untuk mengikuti tata aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Misalkan, orang Islam nggak boleh makan babi dalam kondisi normal, tidak boleh minum minuman keras, gitu ya. Terus kemudian, tidak boleh, apa, tidak menghargai orang tua gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga tata aturan tersebut melekat pada kita sebagai keanggotaan kita pada kelompok tersebut, gitu ya. Tapi kemudian ketika kita perhatikan pada kasus, kasusnya Ahok beberapa tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin, beberapa tahun agak jauh lagi mungkin ketika teman-teman suatu saat nanti video ini saya gunakan gitu ya. Nah, ini teman-teman akan memperhatikan juga bagaimana, eee, ada beberapa orang Islam yang mengatakan bahwa apa yang diucapkan Ahok, "Jangan mau dibohongi Al-Maidah 51," gitu ya.
dianggap sebagai penistaan agama, tapi juga di beberapa kelompok lain atau beberapa orang lain, mereka tidak mengasumsikan itu sebagai hinaan, tapi memang faktanya seperti itu. Banyak orang yang dalam tanda kutip menjual agama, menjual ayat-ayat agama untuk sebutir nasi gitu ya. Nah, makanya di konflik ini juga, di permasalahan Ahok ini juga, jangan mau dibohongi Al-Maidah 51, ada beberapa orang yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai orang muslim. Dalam artian, saya muslim tapi saya bukan muslim yang itu. Saya bukan muslim yang mengatakan bahwa Al-Maidah 51 adalah penghinaan. Ya nyatanya fakta bahwa ada beberapa orang yang menjual agama dalam tanda kutip gitu ya. Nah, ketika seperti ini, eee, ada perbedaan antara nilai yang dianut oleh individu dengan nilai yang dianut oleh kelompok gitu ya. Nah, sehingga belum tentu nilai dan keyakinan yang dimiliki berdasarkan kelompok tersebut, sehingga ada kemungkinan seseorang tadi memiliki kelompok rujukan lain, yang menjadi, "Oke, saya terdaftar di sini, saya terdaftar sebagai Islam, tapi saya bukan Islam yang, konvensional, saya bukan Islam yang ekstrim," gitu ya, "tapi saya adalah Islam-Islam moderat. Saya Islam-Islam yang di tengah, saya melihat kondisi dan situasi di mana, permasalahan itu ada," gitu ya. Nah, sehingga saya tidak mengafiliasikan diri saya dengan, FPI gitu ya, dengan HTI yang bersikap keras, tapi saya mengafiliasikan diri saya dengan mungkin kelompok-kelompok NU gitu ya, yang lebih moderat, lebih melihat berbagai macam sisi gitu ya, atau kelompok-kelompok lain yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim gitu ya dalam pandangannya. Sehingga bisa saja, nilai yang kita miliki itu bernilai negatif dibanding, eee, apabila diperbandingkan dengan kelompok keanggotaannya. Jadi, bisa jadi saya terdaftar di kelompok muslim, tapi saya memiliki nilai yang berbanding terbalik dengan kelompok saya, itu mungkin banget gitu ya. Dan yang terakhir adalah kelompok deskriptif dan preskriptif. Jadi memang kelompok deskriptif ini kelompok yang, keberadaannya sifatnya alamiah gitu ya. Terus kemudian kalau preskriptif itu kelompok yang memiliki tujuan sejak awal ketika dibentuk gitu ya, dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Jadi kalau preskriptif mungkin kayak diskusi-diskusi, forum-forum, jadi sehingga perilaku komunikasi di dalam kelompok tersebut relatif beraneka ragam. Tapi kalau misalkan kelompok preskriptif, mereka biasanya lebih ke apa ya? Mereka memiliki tujuan tertentu, misalkan untuk menyelesaikan masalah, untuk nanti kita lihat di belakang gitu ya, lebih lebih lengkapnya gitu ya. Saya akan lupa satunya. Nah, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi yang pertama adalah mungkin oh ya, oke konformitas dulu. Jadi, ketika kita, bergabung dalam sebuah kelompok, kita cenderung untuk mengikuti apa yang diyakini oleh kelompok tersebut, sekalipun sebenarnya kita bisa menolak gitu ya. Tapi tuntutan untuk, mengikuti aturan kelompok itu sangat tinggi, sehingga secara nggak langsung sebenarnya kita nggak didorong, dipaksa gitu, enggak. Tapi kita secara tidak langsung dipaksa, didorong gitu ya, bukan dipaksa ya. Secara tidak langsung didorong untuk mengikuti pendapat yang sama dengan kelompok. Sehingga kita cenderung untuk conform. Nah, nanti masalah konformitas kita akan lihat di, slide selanjutnya. Kehadiran orang lain membuat komunikasi lebih lancar karena efikasi meningkat akibat dilihat oleh orang lain. Jadi, bayangkan gini deh, ketika kamu, bermain peran atau kamu membaca puisi atau kamu main drama gitu ya, apa yang kamu lakukan ketika kamu latihan tidak ditonton oleh orang lain dan ketika ditonton oleh banyak orang, bahkan, keras atau yang-yanganmu ikut nonton gitu ya, cem-cemanmu, bribianmu, apa-apalah itu gitu ya. Justru kehadiran orang lain tersebut membuat performa kita jadi jauh lebih baik, termasuk di dalamnya ketika kita memiliki performa lebih baik, kita merasa mampu, kita merasa bisa memiliki self efficacy lebih tinggi, pada kondisi seperti ini kita akan cenderung berkomunikasi lebih banyak juga, gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, adanya polarisasi dan perilaku beresiko polarisasi ini, pengkutupan ya. Jadi kalau yes, no, hitam, putih gitu ya, nggak ada abu-abu di tengahnya. Jadi terpecah di 2 sisi, kemudian karena apa ya, mereka gini, ketika sebuah kelompok terpolarisasi, aku, kamu, kami, kalian gitu ya, sangat jauh berbeda. Terus kemudian ditambah lagi dengan pandangan yang berbeda gitu ya, sehingga mereka cenderung memiliki kohesivitas atau kelekatan yang sangat tinggi di antara sesama anggotanya gitu ya.
Semakin kohesif, kita akan semakin konform juga ya teman-teman ya. Nah, ketika konformitas ini berpengaruh, semuanya satu pendapat, nah celakanya ada namanya groupthink. Nah, groupthink ini akan membuat kelompok tersebut mengambil keputusan yang ya udah deh kami ngikut gitu ya. Tidak ada orang yang memiliki pendapat berbeda. Jadi jangan 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 salah teman-teman, memiliki anggota kelompok yang semuanya setuju itu bisa jadi bumerang juga. Karena setiap orang itu akan setuju dengan pendapat kamu gitu ya. Semua orang setuju dengan pendapat kelompok sehingga tidak ada yang meng-cross check, memastikan, mengkonfrontir gitu ya bahwa benar nggak sih yang dilakukan, benar nggak sih, sesuai nggak sih gitu ya. Nah, sehingga ketika mereka cenderung memiliki kesamaan-kesamaan tadi gitu ya, atau mereka cenderung untuk melepas, ya udah deh kami ngikut gitu ya. Nah, biasanya karena diyakini semua akan memiliki pandangan yang sama, mereka akan cenderung mengambil keputusan-keputusan berisiko dalam kelompok gitu ya. Keputusan untuk menjadi ekstremis, menjadi sangat berbeda dengan kelompok lain, kelompok pada umumnya gitu ya. Nah, perilaku berisiko ini juga banyak sekali, bisa jadi, perilaku berisiko terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kelompok-kelompok lain di luar kelompoknya gitu ya, terhadap outgroup. Nah, ekstremisme ini juga membuat seseorang menjauhi realitas dalam artian, dia tidak membuka pilihan, tidak membuka opsi pemikiran dari luar kelompoknya ataupun pemikiran-pemikiran lainnya sebenarnya bisa menjadi kontrafaktual dari apa yang diyakini oleh kelompok. Dan sebenarnya ini ekstremisme ini, pandangan ekstrim ini, itu didorong oleh polarisasi. Jadi karena dengan mudah kita mempolarisasi, membagi diri kita ke dalam 2 kelompok sehingga kita akan cenderung punya pandangan yang ekstrim gitu ya. Iya, enggak. Padahal kalau kita, dalam spektrum sosial gitu ya, eee semua itu dari -1, 0 plus 1 gitu ya. Jadi tidak serta-merta negatif banget, tidak bisa serta-merta positif banget gitu ya. Nah, ini juga yang menjadikan kalau mungkin teman-teman perhatikan gitu ya, mohon maaf juga, biasanya di kampus-kampus negeri gitu ya, pandangan-pandangan ekstrim itu berkembang di jurusan-jurusan eksak, berkembang di jurusan-jurusan, eee ini ya, sains alam terutama gitu ya. Jadi karena mereka terbiasa 1, 0 binary, tidak mengenal 0,3, 0,2, jadi min 0,3 gitu ya, enggak, mereka hanya mengenal 1 atau 0, ya sekalipun angka min 0, itu hanya untuk mempersingkat dia akan mendekat kemana, ke 0, ke 1, atau ke min 1. Nah, makanya pandangan-pandangan ekstremis ini lebih banyak berkembang di jurusan-jurusan eksak sains alam terutama. Ya, jadi, eee, saya kurang paham juga apakah ini karena pola pembelajaran mereka yang selalu terpisah pada spektrum 1 dan 0 gitu ya, ataukah memang, eee, apa ya, ini hanya ini adalah kasus yang hanya terjadi di beberapa kampus atau memang hampir di beberapa kampus gitu ya. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan atau bahan belajar teman-teman mempertimbangkan, melihat, mengamati mungkin gitu ya, kalau misalkan video ini dilihat oleh teman-teman di kampus lain, mungkin bisa konfirmasi juga, bener nggak ini terjadi gitu ya. Nah, astagfirullahaladzim, salah tekan ini saya. Oke, ini adalah contoh dari video terkait dengan yang saya bilang sebelumnya, terkait dengan konformitas gitu ya. Oke, saya persiapkan terlebih dahulu. But an experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the 5th person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. But on the 3rd trial, something happens. 2. 2. 2. 2. 2. The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
Ash found subjects went along with the group on 37% of the critical trials. But he found through interviews that they went along with the group for different reasons. One. They must be right. There are four of them and one of me. One. This subject's yielding is based on a distortion of his judgment. He genuinely believes that the group is correct. One. Two. One. Two. I know they're wrong, but why should I make waves? Two. In this case, the subject knows he is right, but goes along to avoid the discomfort of disagreeing with the group. Here, the distortion is at the level of his response. Two. In the previous experiment, the naive subject stood alone against the group. In this variation, Ash gave the naive subject a partner, here seated in the third position, who also gives the correct response. One. Two. Two. With a partner, yielding drops to only 5% of the critical trials compared to 37% without a partner. Although subjects report warmth and good feeling toward the partner, they typically deny that he played a role in their own independence. The partnership variation shows that much of the power of the group came not merely from its numbers, but from the unanimity of its opposition. When that unanimity is punctured, the group's power is greatly reduced. Sometimes we go along with the group because what they say convinces us they are right. This is called informational conformity. But sometimes we conform because we are apprehensive that the group will disapprove if we are deviant. This is called normative conformity. The strength of the normative factor is shown in another variation carried out by Ash. In this variation, the subject is told that because he had arrived late, he would have to write his answers. Subjects in this private response experiment are exposed to the same amount of misleading information as other subjects, but they are immune from any possible criticism by the group. And this enormously reduces the pressure to conform. Conformity drops by 2/3. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. It allows us not only to observe conformity, but to study the conditions that increase or reduce its occurrence. Oke. Nah, mungkin dari video yang terlihat barusan gitu ya, dari 5 orang gitu ya di sesi pertama tadi, ketika semuanya jawab salah gitu ya. Jadi respondennya itu aslinya hanya di nomor 4, di nomor 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4 respondennya, terus kemudian ada convert rate 1 lagi gitu ya. Jadi memang dari 6 orang ini satu subjek itu hanya di nomor 5, sedangkan yang 5 lainnya itu ini apa asisten penelitian gitu ya. Nah, di 2 pertanyaan awal dijawab benar gitu ya, tapi mulai pertanyaan ketiga dijawab oleh orang 1, 2, 3, 4 ini salah. Nah, orang kelima itu otomatis mengikuti jawaban yang salah juga gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa kelompok pasti benar. Gitu. Sebenarnya ini kan bahkan kelompok itu bisa sesederhana itu muncul dalam perspektif persepsi individu gitu ya. Bahwa semua orang dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, mereka bersama gitu ya. Nah, mereka menjawab pun menghindari ketidaknyamanan akibat berbeda dengan yang lain. Tapi ketika ada orang satu aja, nomor 3 gitu ya, orang nomor 3 menjawab berbeda, orang 5 jawab juga berbeda. Meyakini dengan kebenaran yang dia punya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana konformitas bekerja di dalam konteksnya Solomon Asch gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa saja konformitas ini terjadi secara nggak sadar gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok dalam memengaruhi komunikasi individu gitu ya. Yang pertama adalah ukuran kelompok. Nah, standar ideal sebuah kelompok itu ya let's say 3 sampai mentok 5 orang sih. 4 orang adalah paling optimal gitu ya. Biasanya kalau kelompok kerja, kelompok yang menyelesaikan sebuah tugas gitu ya,
mereka lebih cocok bekerja dalam kelompok kecil gitu ya. Makanya kalau teman-teman kelompokan gitu ya, kami para dosen menghindari membagi kelompok dalam anggota yang lebih dari 5. Karena pasti biasanya ada yang nunut nama gitu ya, cuma numpang nama doang. Tapi ketika dituntut dalam proses kreatif, jumlah individu yang lebih besar malah lebih bagus gitu ya. Jadi efektivitas ini juga berpengaruh pada jenis tugasnya ya teman-teman. Ketika sebuah kelompok makin besar, kemungkinan mereka saling berinteraksi satu sama lain juga makin kecil gitu ya. Makin nggak kontributif juga karena adanya free rider atau social loafing gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang numpang doang. Terus kemudian akibat dari kurang komunikasi, ada yang merasa kinerjanya tidak diakui tapi nilainya sama sehingga kemungkinan besar mereka merasa tidak puas dengan kelompoknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah pola komunikasi. Jadi memang ketika kita melihat karakteristik kelompoknya secara situasional gitu ya, kita akan melihat pola-pola di next ya. Pola komunikasi itu kayak gimana sih gitu ya. Eee, ini mungkin teman-teman bisa note gitu ya, masalah sederhana itu pakai roda atau star yang paling efektif, masalah kompleks itu pakai circle, paling efektif pakai, komkon gitu ya. Terus ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Untuk kohesi semakin terikat gitu ya, maka semakin kaku, semakin merasa lekat dengan sebuah kelompok, sehingga ketika ada orang yang memiliki pendapat berbeda, memiliki persepsi berbeda, itu dilihat sangat jelek, dilihat sangat rendah gitu, bahkan direspon dengan sangat keras. Makanya tadi beberapa orang merasa karena dia belum tahu kondisi kelompoknya seperti apa, dia menghindari konflik, dia menghindari permusuhan sehingga mereka cenderung untuk mengikuti konformitas gitu ya. Ketika sebuah kelompok ada groupthink, mereka memiliki satu pendapat sehingga mereka juga dengan mudah dipersuasi oleh pihak-pihak luar. Sehingga mereka lebih mudah dibujuk dan biasanya paling mudah membujuknya ya karena menyambungkan nilai-nilai keyakinan mereka dengan tujuan kita misalkan kita sebagai orang luar gitu ya. Nah, karena mereka sifatnya sangat kaku ketika ada informasi yang menyerang mereka, ketika ada informasi yang menyalahkan keyakinan mereka, mereka cenderung untuk melakukan sesuatu yang sifatnya menolak hal tersebut karena dianggap informasi tersebut melukai, menyakiti, merusak keyakinan dalam kelompok, sehingga mereka cenderung untuk tidak percaya dengan informasi-informasi luar. Sehingga, eee, ya namanya ada disonansi kognitif, terutama disonansi kognitif secara kelompok gitu ya, otomatis pemimpin juga akan mengeliminasi informasi-informasi yang dirasa akan menjatuhkan, akan mengubah kelompoknya, gitu ya. Nah, sehingga peran pemimpin di sini pada kelompok yang sangat kohesif itu butuh pemimpin yang sangat kuat. Sehingga peran pemimpin sebagai sumber komunikasi, distribusi komunikasi dari atas ke bawah itu juga sangat kuat. Terus kemudian di faktor terakhir yaitu adalah faktor kepemimpinan dalam kelompok itu sendiri gitu ya. Secara umum sebenarnya ada tiga, otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Jadi kalau misalkan eh, otoriter jelas terpusat gitu ya dari atas ke bawah. Kalau demokratis memberikan opsi-opsi, memberikan pilihan-pilihan dengan eh, juga mengkontrol gitu ya. Jadi memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Laissez-faire ini lebih ke arah memberikan kebebasan tanpa kontrol kepada anggota. Jadi bener-bener kayak apa ya? Kalau orang Jawa ngomongnya itu kayak diumbar, dibiarin gitu ya. Nah, apakah tiap model ini memiliki hanya misalkan otoriter sangat negatif, kemudian demokratis sangat positif? Sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi memang punya karakteristik keunggulan masing-masing. Otoriter itu akan bagus apabila perlu sebuah kondisi di mana perlu penyelesaian yang sangat cepat, terus kemudian perlu adaptasi sehingga pemimpin itu memberikan kontrol atau memberikan makna kepada anggota untuk oke, kita melihat sebuah masalah itu seperti ini gitu ya, memberikan point of view yang utama bagi kelompok sehingga anggota ini tidak mempunyai konflik perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang karena sudah diberikan oleh atasannya atau sosok pemimpinnya. Nah, sedangkan di demokratis ini terjadi ketika individu-individu di dalamnya merasa bahwa mereka harus mempertahankan hak-hak mereka gitu ya. Mereka belum tahu akan seperti apa pekerjaannya, tidak jelas, kemudian mereka merasa bahwa semua orang punya kemampuan yang setara, mereka akan cenderung mengembangkan atau pemimpinnya akan cenderung mengembangkan karakteristik pemimpin yang demokratis itu akan lebih optimal gitu ya. Nah,
pemimpin dengan orientasi tugas itu juga lebih cocok dengan apa karakteristik-karakteristik otoriter gitu yang terstruktur, terarah gitu ya. Sedangkan orientasi relasi lebih cocok menggunakan pendekatan demokratis. Mereka harus bekerja dalam jangka waktu panjang, standar kinerjanya ya kayak gitu-gitu aja gitu ya, tidak terlalu banyak berubah. Sehingga pemimpin-pemimpin yang sifatnya demokratis atau berorientasi untuk menjaga relasi anggotanya itu lebih utama. Nah, pola komunikasi yang terjadi seperti ini gitu ya, circle network itu jadi, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di depannya. Kalau star network ini satu orang menjadi sumber informasi untuk semuanya. Kalau chain network ini, satu orang menjadi sumber informasi selanjutnya, informasi selanjutnya, informasi selanjutnya. Nah, memang kalau chain network ini kalau teman-teman sering melihat di TV gitu ya, akan banyak sekali informasi yang terputus ketika dalam proses komunikasi seperti ini gitu ya. Kalau terpusat jelas satu sumber, satu suara, semua orang punya pendapat yang sama, gitu ya. Terus kemudian Y network ini ada jalur lainnya gitu ya. Jadi memang tetap satu orang menjadi sumber, tapi mereka saling memberikan informasi satu sama lain gitu ya. Di sini pun B hanya menjadi seperti apa ya? Seperti pengatur jalurnya informasi. Nah, yang paling bagus adalah Komkon gitu ya. Sebenarnya bukan paling bagus ya, lebih ke arah paling efektif dalam semua kondisi dalam overall condition gitu ya. Jadi kalau masalah sederhana pakai pakai star gitu ya, pakai roda ini itu pakai star ya, pakai star terus kemudian kalau masalahnya kompleks pakai circle gitu ya. Tapi paling optimal sebenarnya adalah pakai komkon. Jadi dia baik untuk semua kondisi gitu ya. Nah, faktor personal ketika melakukan komunikasi dalam kelompok atau berbasis kelompok itu adalah terkait dengan karakteristik anggota kelompoknya itu sendiri gitu ya. Ada beberapa orang yang memiliki kebutuhan personalnya dia, gitu ya, interpersonalnya dia. Ada yang butuh untuk diterima dalam kelompok, ada yang apa, ketika dalam kelompok kamu janganlah terlalu mendominasi pembicaraan gitu ya. Terlalu mendominasi pembicaraan pun dianggap membosankan, terlalu kurang juga diam-diaman nih gitu ya. Terus kemudian ada juga keinginan, kebutuhan untuk disukai oleh anggota kelompok lain karena mungkin kita sebagai orang baru, anggota baru atau mungkin anggota existing, kita tetap ingin dianggap sebagai bagian dari kelompok sehingga kita cenderung untuk eee, ya melakukan sesuatu yang sebenarnya disukai oleh anggota kelompok lainnya juga gitu ya. Terus kemudian jenis komunikasi ada sosio-emosional, positif, negatif, sorry tindak tindak komunikasi atau communication action itu ada, 2 gitu ya, sosio-emosional, sosial emosional, sama hubungan tugas. Nah, ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Terus yang terakhir terkait dengan peranan kelompok, ada tugas kelompok, pemeliharaan kelompok, dan individu dalam kelompok. Mungkin ini kita lihat juga di slide selanjutnya karena sangat banyak gitu ya kalau mau dipecah jadi satu slide nggak cukup. Ini akan kita bahas di dua slide selanjutnya jenis sorry tindak komunikasi dan peranan gitu ya. Nah, tindakan komunikasi dalam tingkatan sosial emosional bisa secara positif menunjukkan sikap-sikap persahabatan, sikap-sikap setuju gitu ya, terus kemudian mendramatisir bahwa, "Oh, ini nanti akan pasti sukses, berhasil," dan lain sebagainya. Cenderung cenderung untuk mendukung gitu ya. Terus kemudian ada juga sosio emosional yang sifatnya membantah, menolak. Terus kemudian akibat adanya penolakan tersebut munculnya ketegangan di dalam kelompok gitu ya. Dari ketegangan akhirnya menjadi permusuhan dan polarisasi di dalam kelompok itu sendiri. Sedangkan dalam hubungan tugas, hubungan kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, ada pihak yang memberikan jawaban, ada pihak yang memberikan pertanyaan gitu ya. Kalau pertanyaan yang meminta informasi, mengklarifikasi, meminta pendapat gitu ya, meminta saran. Nah, ada juga pihak yang menjadi pemberi jawaban gitu ya, memberi saran, memberikan pendapat, memberi informasi, me menyetujui atau mengiyakan informasi yang diklarifikasi gitu ya. Itu adalah peran, eee, kelompok ya atau individu dalam kelompok gitu ya. Jadi kita akan selalu melihat orang-orang seperti ini gitu ya. Nah, peranan tugas kelompok ini teman-teman silakan lihat di 214 sama 216 gitu ya bukunya Rahmat. Ini banyak banget kalau misalkan saya kasih penjelasan masing-masing. Sepertinya durasi saya akan sampai 1 jam nantinya gitu ya. Silakan teman-teman baca di halaman 214 sampai 216, 2016, 216 gitu ya. Nah, untuk ini tadi peranan tugas kelompok ya. Jadi kan tadi tugas kelompok, pembinaan kelompok dan individu dalam kelompok gitu ya. Nah, ada orang-orang yang berperan, sebagai encourage, sebagai penguat, ada orang yang berperan sebagai menyusun harmoni dalam kelompok, ada orang yang menjadi
compromiser, orang yang menemukan titik tengah di antara pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga follower, ya udah ngikut aja deh gitu ya. Terus kemudian peranan individual, ada yang sebagai kaki tangan agresi, ada yang sebagai kaki tangan untuk menolak informasi, dan banyak banget bahkan ada orang-orang yang cuma bisa nyalain aja macam playboy gitu ya. Ada cuma orang yang pengen dibantu terus sama kelompoknya tapi dia nggak mau melakukan sendiri, kayak ala-ala help seeker gitu ya. Terus kemudian nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di halaman yang saya sebutkan gitu ya. Jadi PPT ini atau video ini hanya bersifat komplementer dari buku yang ada gitu ya. Oke. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok gitu ya. Tadi sempat kita bahas bagaimana kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif gitu ya. Nah, masing-masing kelompok ini juga punya pola komunikasinya sendiri-sendiri gitu. Nah, untuk yang pertama, kelompok deskriptif itu ada 3 model. Ada model kelompok tugas, model kelompok pertemuan, dan model kelompok penyadar gitu ya. Nah, model kelompok tugas, mereka memiliki 4 tahapan: orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan, gitu ya. Jadi ketika mereka berinteraksi pertama menjadi sebuah kelompok, mereka saling mengenal satu sama lain, gitu ya. Mereka memiliki banyak persepsi sehingga cenderung tidak seragam. Mereka masih membiasakan satu sama lain, gitu ya. Nah, ketika punya banyak pendapat, terus kemudian akhirnya mengerucut pada beberapa pendapat utama gitu ya, maka apabila terlebih lagi apabila pendapat utama ini ada beberapa dan saling bertentangan satu sama lain gitu ya. Nah, mulai muncul polarisasi dan kontroversi akibat pandangan-pandangan yang berbeda tadi gitu ya. Ada beberapa yang menyatakan tidak setuju gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra, itu muncul pada tahap konflik gitu ya. Selanjutnya ketika pada tahap pemunculan emerging gitu ya, polarisasi mulai berkurang. eh, Kalaupun ada yang kontra dengan pendapat utama itu kecenderungannya adalah mereka sudah tidak memiliki argumen yang jelas, tidak seperti konflik. Mereka memiliki argumen yang jelas, tapi kemudian di saling menyesuaikan satu sama lain, win-win solution atau mungkin bisa jadi win-lose solution gitu ya, atau lose-lose solution sehingga mereka menyadari memilih beberapa pendapat yang lebih optimal untuk kelompok mereka. Nah, kelompok-kelompok yang tersisa itu biasanya memiliki argumen yang tidak sekuat di fase sebelumnya. Ketika pada fase ini, lanjutlah ke fase peneguhan sehingga semua orang memiliki konsensus yang lebih kuat, pendapat yang lebih seragam gitu ya, sehingga bisa tidak dinyatakan bahwa hasil dari peneguhan ini adalah pendapat atau keputusan kelompok yang sifatnya final dan bersama gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Nah, ada model pertemuan gitu ya, ada model Bennis dan Shepard. Ini ada 2 hal ini ya. Jadi memang eh, mereka dikumpulkan pada satu konteks tertentu gitu ya, ketergantungan pada otoritas. Jadi memang karena mereka melihat ada sosok otoritas, mereka bergabung gitu ya menjadi satu. Nah, mereka melihat satu sama lain suasananya sangat kaku gitu ya, sehingga perlu dipecahkan dengan humor gitu ya, suasana kaku tadi. Tapi ketika ya kita tahu sendiri lah dalam beberapa konteks ada orang yang eh, tidak nyaman dengan humor, antara dia tidak nyaman dengan kontennya sendiri, dengan orangnya, ataupun ya sesimpel dia memang nggak suka humor gitu ya. Ada yang merasa nggak nyaman gitu ya. Orang-orang yang merasa nggak nyaman ini tanya ke pemimpinnya, kamu kok membiarkan orang-orang seperti ini gitu ya. Kamu nggak apa ya, istilahnya kayak orang Jawa itu ngomongin nggak gablek gitu ya, nggak mampu untuk mimpin gitu ya. Nah, orang-orang yang memiliki perspektif seperti ini mereka akan cenderung untuk memberontak. Nah, ketika pemberontakan tadi berhasil gitu ya, kemudian mereka baru menyadari, oh iya ya, sebenarnya kita tuh bisa kok menyusun kelompok sendiri gitu ya, bahwa sadar ya kita bisa menentukan kemana arah kelompok ini gitu ya. Kita sendiri, gabungan dari individu tadi gitu ya. Nah, ketika ketergantungan pada otoritas lepas gitu ya, mulai tidak ada ketergantungan, mereka akan saling bergantung satu sama lain gitu ya. Nah, mereka sudah mulai menyadari kemandirian, mereka menunjukkan sifat-sifat positif mereka, tapi gitu ya, sifat-sifat positif ini akan selalu diikuti dengan ya realitasnya kayak gimana, aslinya kayak gimana gitu ya. Setiap orang kan punya topeng sosialnya masing-masing, punya personanya masing-masing. Sehingga ketika mereka sudah tahu, oh sisi positifnya ini, pasti ada sisi negatifnya. Menyadari kekurangan satu sama lain gitu ya. Nah, ketika sudah mulai seperti ini, mereka saling berkonflik satu sama lain karena ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara perspektif satu orang dengan perspektif orang lainnya gitu ya. Nah, di sini masuklah
instruktur gitu ya dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan mereka menjadi kelompok yang stable. Memang penelitian ini didasari pada kelompok-kelompok terapi ya memang teman-teman. Jadi eh, dinamika kelompok ini muncul ketika kelompok terapi. Jadi memang ada instruktur di dalamnya. Jadi kalau misalkan pada konteks realitasnya mungkin akan sangat kurang gitu ya. Begitu juga ketika dalam diskusi kelompok kalau udah pecah gitu ya, muncul orang baru, bukan muncul orang baru ya, muncul orang yang mampu menyelesaikan permasalahan itu akan menjadi titik tengah di dalam kelompok kalian gitu ya. Nah, kelompok penyadar model Chesbro, Kragan sama McCullough ini ada 4 tahapan juga gitu ya. Eh, mereka yang pertama mereka memiliki kesadaran dalam membentuk kelompok ya. Jadi ini bentuk dari nol gitu ya biasanya. Nah, mereka ya pasti ada polarisasi, ada perbedaan-perbedaan gitu ya, pembentukan pandangan in group dan out group. Nah, ketika mereka sudah memahami pandangan in group dan out group, mereka akan memulai eh, penegasan terhadap nilai-nilai mereka atau penegakan nilai baru yang ada konsis di dalam atau eksis di dalam kelompok mereka. Sehingga memahami bahwa mereka berbeda dengan orang lain, kelompok lain itu tidak hanya dari fisik tapi juga nilai-nilai yang dianut gitu ya. Membedakan nilai yang dianut in group dengan out group. Nah, ketika mereka sudah sadar bahwa eh, oh ya, sorry. Dalam kesadaran mereka harus memiliki banyak memiliki dasar kesamaan gitu ya. Polarisasi membentuk pandangan, menegakkan nilai-nilai baru dan berjejaring karena mereka merasa bahwa oke, pandangan saya mungkin berbeda dari masyarakat umum atau eh, kesadaran umum. Ini saya perlu berinteraksi dengan orang-orang lain, kelompok-kelompok lain yang memiliki prinsip radikal, bukan radikal ya, prinsip-prinsip revolusioner perubahan yang dalam secara cepat gitu ya. Sehingga mereka akan memperkuat relasinya dengan kelompok-kelompok lain gitu ya dan eee, kelompok-kelompok lain ini biasanya sifatnya kalau kelompok penyadar ini karena sifatnya menyadarkan, memberikan informasi baru, pandangan baru, sehingga bisa jadi mereka dianggap sebagai kelompok-kelompok devian, kelompok-kelompok menyimpang gitu ya bagi kelompok arus utama. Misalkan, arus utama mengatakan bahwa kelompok pernikahan itu atau misalkan hubungan itu ya antara laki-laki dan perempuan gitu ya, heteroseksual. Terus kemudian muncullah kesadaran bahwa oke ada orang atau kelompok-kelompok yang apa namanya eh, homoseksual gitu ya, yang menyukai pada kelompok seksnya yang sama gitu. Mereka sadar, mereka punya kecenderungan untuk LGBTQI, misalkan mereka polarisasi membedakan pandangan in group dan out group, penegakan nilai-nilai baru yang harus dipegang dalam kelompok mereka, dan mereka akan berinteraksi dengan entah kelompok LGBTQ yang di lain daerah, di lain wilayah, di lain negara gitu ya, dan menyuarakan hal yang konsisten di berbagai wilayah tersebut gitu ya. Nah, oh ya, dalam kelompok preskriptif ada dua diskusi sama pemecahan masalah, kok ya lupa aku diskusinya. Gitu ya. Nah, dalam kelompok diskusi ada berapa nih? Ada 6 ya. Yang pertama konteks meja bundar, ini kayak tadi yang komkon tadi ya. Jadi semua orang bisa berkomunikasi dan saling berkomunikasi tuh, tanpa ada penengah. Nah, itu kalau diskusi modelnya meja bundar gitu ya, semua orang berdiskusi. Ada juga model simposium, ada pro kontra gitu ya. Kita mengundang ahli di dua bidang. Nah, masing-masing pihak ini memiliki pandangan berbeda-beda juga dan ditengahnya oleh moderator. Nah, kalau diskusi panel ini sifatnya hampir mirip sama simposium, tapi eh, apa ya, sifatnya lebih informal karena tanpa adanya moderator, di tengah moderator gitu ya, enggak. Nah, ada juga yang modelnya forum, jadi tanya jawab pasca penyampaian informasi gitu ya. Jadi ketika disampaikan, ada moderator sebagai penengah, eh, entah modelnya sebelumnya simposium, panel, nah itu secara forum diatur oleh orang lain gitu ya. Terus kemudian ada yang sifatnya kolokium, jadi eh, diskusi untuk menjawab pertanyaan perwakilan dari masing-masing kelompok gitu ya. Jadi memang ini paling tren kalau teman-teman bisa lihat di debat presiden gitu ya. Itu kan sebenarnya ada perwakilan dari masing-masing kelompok mempertanyakan satu sama lain gitu ya. Itu adalah model kolokium. Dan yang terakhir model parlementer itu adalah pengambil keputusan eh, adalah pemimpin dan pemimpin sifatnya mutlak gitu ya. Tapi mereka saling menjawab satu sama lain. Nah, ini kalau paling populer ya ketika mungkin tahun berapa ya, gua lupa 2020 atau 2021 ketua MPR saat itu gitu ya, Puan Maharani itu mematikan mikrofon dari beberapa orang anggota parlemen gitu ya.
Nah, itu kan sebenarnya mereka saling berkomunikasi satu sama lain dikontrol oleh pimpinan sidang gitu ya. Makanya sifatnya parlementer ini yang paling kaku di antara semuanya. Nah, untuk pemecahan masalah silakan teman-teman baca gitu ya. Silakan dibaca di bukunya Rahmat 229 sampai 232. Bahasanya agak tricky gitu ya memang, tapi kalau teman-teman baca perlahan insya Allah jelas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga jelas gitu ya. Ini 24 slide, ada beberapa bagian yang nggak saya jelaskan aja. Udah berapa nih? 45 menit ya. Semoga jelas, semoga clear, semoga menjawab. Semoga dan juga teman-teman bisa membedakan bagaimana konteks perilaku komunikasi pada pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi seseorang dan kehadiran orang lain dan bagaimana cara mereka berkomunikasi di dalam kelompok itu sendiri kita bisa bahas pada pertemuan hari ini. Semoga jelas. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.